Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video ini kami akan menjelaskan mengenai pengujian substantif untuk aktiva tetap. Pengujian ini merupakan bagian penting dalam audit keuangan untuk memastikan akurasi dan keandalan laporan keuangan perusahaan, khususnya terkait aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Aktiva tetap memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan tidak dimaksudkan dijual dalam jangka pendek. Contohnya seperti tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan. Selanjutnya adalah karakteristik aktiva tetap. Yang pertama, mempunyai saldo besar di neraca, transaksi berjalan sedikit. Yang kedua, kesalahan kisah atas, transaksi berpengaruh kecil terhadap laba rugi. Yang ketiga, penyajian neraca, aktiva tetap dikurangi akumulasi depresiasi. Perbedaan pengujian substantif aktiva tetap dengan aktiva lancar. Yang pertama, waktu pengujiannya lebih singkat. Yang kedua, ketelitian pada pemisahan batas periode tidak diperhatikan. Dan yang terakhir, auditor lebih fokus pada mutasi atau perubahan yang terjadi selama periode audit. Papu atau prinsip akuntansi berbasis umum aktiva tetap di neraca. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, dasar penilaian aktiva tetap tercantum di neraca. Yang kedua, aktiva tetap digadaikan harus dijelaskan. Yang ketiga, jumlah akumulasi dan beban depresiasi tahun berjalan ditunjukkan di laporan keuangan. Yang keempat, metode depresiasi harus diungkapkan di neraca. Yang kelima, aktiva tetap dipecah jika nilainya material. Yang terakhir, aktiva tetap yang sudah habis didepresiasi tetapi masih digunakan harus diungkapkan secara jelas yang jumlahnya material. Selanjutnya adalah pengujian substantif aktiva tetap. Terdapat prosedur audit awal. Yang pertama, saldo di neraca buku besar aktiva tetap. Yang kedua, hitung kembali saldo di buku besar. Yang ketiga, usut saldo awal tukar kas kerja tahun lalu. Yang keempat, review terhadap mutasi atau luar biasa. Yang kelima, usut posting ke jurnal. Dan yang terakhir, uji kecepatan perhitungan matematis prosedur aktiva tetap. Prosedur analitis dalam bentuk perhitungan rasio. Beberapa rasio yang digunakan antara lain yang pertama, tingkat perputaran aktiva tetap yang diperoleh dari penjualan bersih dibagi rata-rata saldo aktiva tetap. Yang kedua, rasio laba bersih dengan aktiva tetap yang diperoleh dari laba bersih dibagi aktiva tetap. Yang ketiga, rasio aktiva tetap dengan modal saham yang diperoleh dari aktiva tetap dibagi modal saham. Dan yang terakhir, rasio biaya reparasi dan pemeliharaan dengan aktiva tetap yang diperoleh dari biaya reparasi dan pemeliharaan dibagi penjualan bersih. Pengujian terhadap transaksi rugi. Yang pertama, usut penambahan aktiva. Cek dokumen penambahan aktiva, otorisasi, voucher, faktur, hand color, cek, dan kontrol. Yang kedua, usut pelepasan aktiva. Periksa dokumen pendukung, penghentian, pertukaran, atau penjualan aktiva. Periksa ketepatan perhitungan, gain atau loss. Yang ketiga, review terhadap biaya pemeliharaan dan reparasi. Identifikasi dan telusuri aktivitas perbaikan yang dapat diklasifikasikan sebagai pengeluaran modal. Selanjutnya ada pengujian terhadap saldo akun rinci, yaitu ada 4. Yang pertama, melakukan inspeksi penambahan aktiva tetap. Yang kedua, periksa dokumen kontrak dan hak kepemilikan atas aktiva tetap. Yang ketiga, review terhadap perhitungan depresiasi. Dan yang terakhir, verifikasi penyajian dan pengungkapan. Kesimpulannya, pengujian substantif untuk aktiva tetap merupakan proses yang krusial dalam audit keuangan. Melalui prosedur analitis dan pengujian diuji, auditor dapat memperoleh keyakinan yang memadai atas keakuratan dan keandalan informasi terkait aktiva tetap dalam laporan keuangan.